fenomena-fenomena kesurupan, fenomena-fenomena fobia, fenomena-fenomena halusinasi, ya, itu sebabnya adalah sempitnya gelombang alfa, lalu terlalu banyaknya informasi di gelombang beta. Lalu ketika dapat masalah, dia menemui jalan jalan buntu. Mengapa? Karena informasi dari bawah sadar, yang kalau dalam ilmu pikiran kita menyebut bahwa persoalan-persoalan hidup kita itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya di bawah sadar kita, di intuisi kita sebenarnya. Cuma mengapa kadang-kadang jalan keluar yang tersedia itu tidak kita sadari, ya. Saya ulangi. Bagaimana zikir, ya, dalam hal ini zikir la ilaha illallah bisa menurunkan gelombang beta yang lalu konsekuensinya adalah ketegangan pikiran kita akan berkurang, ya. Maka akan terjadi kemacetan, akan terjadi kemacetan atau terjadi penumpukan informasi di konsius, ya, dan penumpukan informasi di subkonsius, yang nanti akhirnya penumpukan itu akan menimbulkan, ya, fenomena-fenomena aneh, ya, akan menimbulkan fenomena-fenomena aneh. Jadi ada orang yang cemas tanpa dia sadari sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Baik, teman-teman sufi semua, mari kita lanjutkan ngaji kita dengan tema gelombang otak zikir, ya. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang alfa, ya. Nanti kita akan membahas gelombang alfa. Tapi bagi teman-teman yang barangkali baru pertama melihat konten kita ini, saya akan kembali mereview tentang gelombang otak. Jadi gelombang otak itu sebenarnya asalnya adalah dari kejutan-kejutan listrik. Di dalam otak kita, ya, ada banyak gelombang. Jadi bukan satu gelombang, tetapi di otak kita itu banyak jenis gelombang, ya. Gelombang otak. Yang terkenal ada 5, yaitu gelombang gamma, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Nah, gelombang otak itu diklasifikasi berdasarkan frekuensi atau kecepatan. Yang paling cepat gelombang gamma, lalu beta, lalu alfa, lalu theta, dan yang paling lambat adalah gelombang delta. Nah, di dalam konten gelombang otak zikir ini, kita akan membahas 4 gelombang, ya. Gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang beta adalah gelombang konsius atau kesadaran intelektual kita. Itu gelombang beta. Lalu gelombang alfa adalah perbatasan antara konsius dan subkonsius, ya. Bukan hanya perbatasan, tapi jembatan, ya. Artinya alur informasi, ya, alur stimulus atau informasi dari gelombang apa theta, delta, lalu beta itu jembatannya adalah gelombang alfa. Lalu yang lebih lambat adalah gelombang theta, itu ada gelombang subconscious atau preconscious mind. Ini adalah bawah sadar, ya. Lalu yang terakhir gelombang delta itu adalah gelombang unconscious, yaitu gelombang tidak sadar atau sebenarnya tempatnya intuisi, ya. Nah, sehingga kemarin kita sudah bahas tentang gelombang beta. Nah, sudah kita sampaikan bahwa semakin besar gelombang beta, prosentasinya semakin besar, maka seseorang itu semakin menggunakan pikiran logisnya. Sehingga jika terlalu besar, dia akan bisa menimbulkan stres. Lalu bagaimana agar stres yang tampak pada gelombang beta itu bisa kita turunkan? Kemarin sudah ada 2 konten, ya, minggu lalu dan minggu sebelumnya, tentang teori-teori gelombang beta, dan di minggu lalu kita sudah bahas praktek
Ya, ya, jadi silahkan teman-teman yang ingin melihat atau bahkan mempraktekkan bagaimana menurunkan gelombang beta dengan zikir, silahkan ikuti konten yang lalu ya, sudah kita jelaskan. Bukan hanya dijelaskan secara teoritik, tapi juga kita beri tutorial yang kami rasa cukup bisa mengajak kita untuk mempraktekkan bagaimana zikir ya, dalam hal ini zikir la ilaha illallah bisa menurunkan gelombang beta yang lalu konsekuensinya adalah ketegangan pikiran kita akan berkurang ya. Nah, hari ini kita akan membahas gelombang alfa. Jika teman-teman melihat gambar ini, ya, melihat gambar ini. Jika seandainya kita bayangkan jembatan yang menghubungkan kesadaran dan bawah sadar ini tidak tidak ada atau sempit, maka akan terjadi kemacetan. Akan terjadi kemacetan atau terjadi penumpukan informasi di konsius ya, dan penumpukan informasi di subkonsius. Yang nanti akhirnya penumpukan itu akan menimbulkan ya fenomena-fenomena aneh ya, akan menimbulkan fenomena-fenomena aneh. Jadi ada orang yang cemas tanpa dia sadari sebabnya. Dia nggak tahu mengapa cemas, dia nggak tahu mengapa takut. Atau bahkan fenomena-fenomena kesurupan, fenomena-fenomena fobia, fenomena-fenomena halusinasi ya. Itu sebabnya adalah sempitnya gelombang alfa, lalu terlalu banyaknya informasi di gelombang beta. Nah, sehingga kalau di sini banyak nggak mengalir, maka akan terjadi penumpukan dan penumpukan itu ya kita bayangkan seperti kemacetan lalu lintas ya. Lalu akan menimbulkan hal-hal yang sangat tidak nyaman. Di konten kemarin ya, di 2 minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa gelombang beta sangat mudah diturunkan dengan gerakan otot, ya, dengan gerakan otot. Oleh karena itu, kemarin sudah kita berikan tutorial bagaimana zikir la ilaha illallah yang disertai dengan gerakan-gerakan la ilaha illallah itu akan membuat gelombang beta itu menurun. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang alfa ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi yang ini gelombang beta. Yang hijau ini gelombang alfa. Yang ini kuning ini gelombang theta. Yang merah ini gelombang delta. Jadi ini conscious, ini jembatannya ya. Jadi ini tuh conscious mind, ini jembatannya, ini subconscious mind, ini unconscious mind. Nah, sehingga kalau kita melihat gambar ini dominan alfa. Nah, ini orangnya rileks, tetapi eh, kita sebut kurang produktif kalau gambarnya kayak gini. Nanti kita akan tahu, kita akan jelaskan. Tetapi ini orangnya rileks itu. Jadi ini jauh lebih baik daripada ini. Nah, daripada ketika seseorang gelombang betanya terlalu tinggi, tapi gelombang alfanya menyempit, nanti terjadi apa namanya penumpukan informasi di conscious mind lalu membuat orang itu ibarat HP itu hang ya. Jadi ya, HP itu kalau dipakai multitasking, dipakai membuka banyak aplikasi, maka HP itu akan cenderung hang ya, cenderung akan mengalami ketegangan dan tidak berfungsi lagi nanti. Lalu tiba-tiba perlu direstart gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas gelombang alfa tadi ya. Nah, gelombang alfa ini kalau dalam tanda petik itu fenomena terpisah dari dunia luar atau orang kita sebutnya melamun ya. Jadi kalau teman-teman melamun ya, melamunkan sesuatu, tentu ini melamunkan sesuatu yang baik ya. Jadi misalnya teman-teman apa namanya melamunkan masa lalu yang indah misalnya, melamunkan apa masa depan yang kita harapkan dan seakan-akan itu telah terjadi. Nah, kecuali lamunan yang menegangkan atau lamunan hal yang jelek itu bukan gelombang alfa, itu namanya overthinking ya. Jadi ini melamunkan sesuatu yang nyaman atau melakukan sesuatu yang membuat kita rileks.
Aktif saat rileks. Jadi gelombang alfa itu bisa kita sebut gelombang otak rileks. Itulah mengapa ketika seseorang gelombang alfanya naik, maka dia menjadi lebih rileks. Nah, ini yang sangat penting yang teman-teman yang barangkali teman-teman sudah punya filenya bisa di-print ya. Ini bisa didapatkan secara gratis ini apa namanya? File ini. Jadi yang ingin mendapatkan file gelombang otak zikir 46 halaman ya bentuknya PDF ya. Itu bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia untuk mendapatkannya lalu bisa di-print sendiri ya. Nah, sehingga nanti saat ngaji seperti ini bisa sambil mencatat. Jadi gelombang otak alfa itu pikiran yang menerima. Jadi dia adalah pikiran yang siap. Nah, pikiran yang siap untuk menerima dalam apa menerima kalau sering kita sebut menerima pencerahan. Sehingga langkah pertama di dalam proses kekhusyuan kita dalam zikir, proses pertama proses paling proses pentingnya adalah satu menurunkan beta. Lalu yang kedua memperlebar alfa. Nah, itu ya. Jadi prosesnya itu begitu. Pertama menurunkan beta, lalu setelah itu menambah alfa. Nah, sehingga ketegangannya turun, lalu teman-teman jadi siap untuk menerima intuisi, menerima ilham, istilahnya gitu ya, menerima apa informasi-informasi dari bawah sadar. Nah, itu mengapa orang yang gelombang alfanya tinggi, maka dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Orang yang gelombang alfanya tinggi, maka dia akan lebih mudah menyelesaikan masalah karena eh, apa namanya ingatan-ingatan atau memori bawah sadar yang sebenarnya di bawah sadar itu sudah ada penyelesaian masalah yang sebenarnya kita tahu, lalu informasi itu bisa disampaikan ke gelombang beta, nah ke kesadaran sehingga kita mungkin teman-teman sering sekali ya atau minimal pernah lah pernah merasakan ketika teman-teman sangat rileks tiba-tiba teman-teman dapat ide ya, dapat ide baru ya dapat semacam apa namanya informasi-informasi kreativitas ya. Nah, jadi teman-teman jadi lebih kreatif. Maka lalu biasanya orang dengan gelombang alfanya yang konstan, maksudnya gelombang alfanya itu tidak menyempit, nah itu biasanya orangnya menjadi apa sangat kreatif ya. Dia mungkin tidak terlalu cerdas secara intelektual, tapi dia kreatif. Beda dengan misalnya orang itu dia pintar sekali, pandai sekali, nilainya bagus. Wah, karena dia apa namanya selalu membaca dan membaca misalnya, tetapi dia tegang. Ya, pikirannya dipenuhi masalah, masalah macam-macam. Walaupun dia cerdas, itu kalau gelombang alfanya menyempit, kecerdasan atau informasi itu justru membuat dia tegang. Lalu ketika dapat masalah, dia menemui jalan jalan buntu. Mengapa? Karena informasi dari bawah sadar yang kalau dalam ilmu pikiran kita menyebut bahwa persoalan-persoalan hidup kita itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya di bawah sadar kita, di intuisi kita sebenarnya. Cuma mengapa kadang-kadang jalan keluar yang tersedia itu tidak kita sadari ya. Saya ulangi. Mengapa? Karena mengapa kok ada orang apa namanya yang dia pandai sebenarnya di bawah sadarnya itu sudah ada cara penyelesaian masalah, tetapi tidak dia sadari karena sempitnya gelombang alfa. Ya, karena sempitnya gelombang alfa. Maka kita harus ini apa meningkatkan tadi gelombang alfa. Merupakan penghubung sadar dan bawah sadar. Jadi tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa perhatikan tadi ya. Jadi gelombang alfa ini adalah penghubung antara conscious mind dan subconscious, antara gelombang beta dan gelombang theta. Nanti eh, begitu banyak manfaatnya ketika seseorang itu gelombang alfanya tidak sempit, ya. Jadi gelombang alfanya cukup lebar. Jika kurang ini, maka sulit. Nah, ini contoh aja ya.
Jika kurang, seseorang akan sulit mengingat mimpi walaupun mimpi itu terasa begitu kuat ya. Jadi ini salah satu cirinya. Jadi teman-teman kok merasa saya itu tadi mimpi ya, mimpi itu kok sangat kuat. Tetapi mengapa saya nggak bisa, saya kok nggak mengingat ya detailnya. Itu berarti informasi di bawah sadar tidak cukup banyak untuk disadari. Mengapa? Karena gelombang alfanya menyempit. Nah itu ya. Jadi itu salah satu cirinya. Ya, jadi salah satu cirinya gitu ya, teman-teman kalau merasa nih, misalnya tadi mimpi ya, mimpinya sangat kuat. Ya, terasa begitu kuat, tapi nggak bisa kita ingat gitu. Kan mimpi itu macam-macam ya. Nah, mimpi itu ada mimpi yang kuat, ada mimpi yang tidak kuat ya. Nah, mimpi yang terasa kuat, tetapi kita tidak bisa mengingat, itu menandakan bahwa gelombang alfa kita menyempit saat itu. Sehingga kita tidak bisa mengingatnya. Mungkin teman-teman itu pernah mengalami fenomena ya. Ketika teman-teman rileks, teman-teman tiba-tiba mengingat sesuatu. Misalnya contoh yang sering ya. Misalnya kita itu lupa HP kita taruh di mana gitu. Lalu waktu kita mencarinya dengan ketegangan, kita nggak ketemu itu. Tapi ketika kita rileks, sudah mulai rileks, ya sudahlah kita cari, cari nanti aja lah gitu. Lalu teman-teman misalnya jadi rileks. Nah, ketika rileks itu malah justru ingat, oh dia di sana. Nah, itu sebenarnya itu tadi waktu rileks gelombang alfanya melebar, lalu informasi dari bawah sadar. Jadi bawah sadar itu sudah ada informasinya, cuma nggak disadari di sadar, tidak disadari di conscious mind. Sehingga ingatan yang sebenarnya ada itu tidak kita sadari. Nah, ini cirinya ya. Lalu yang kedua, jika kurang, nah jika terjadi penyempitan gelombang alfa, maka seseorang itu sulit mengingat, sulit merasakan rasa khusyuk, walaupun sebenarnya telah khusyuk. Nah, ini yang sangat sering ya kita amati di dalam proses-proses zikir itu. Jadi kalau kita lihat waktu seseorang itu mm, apa namanya sebenarnya dia sudah khusyuk itu sebenarnya kalau kita lihat. Tetapi ketika ditanya saya itu nggak khusyuk itu. Atau mungkin teman-teman itu pernah mengalami hal-hal semacam tadi ya, kayak mimpi, kayak ini. Itu sebenarnya untuk menyadari rasa khusyuk itu, karena khusyuk itu sebenarnya dari bawah sadar ya, dari bawah sadar. Nah, untuk menyadarinya itu perlu gelombang alfa yang tidak sempit. Maka kita jadi mengerti ya betapa pentingnya nanti kita memperlebar gelombang alfa. Nah, ini ya, ini contoh. Memang bagusnya teman-teman ya, nanti itu yang disebut sebagai sebuah pencerahan ya, itu bukan terus gelombang alfanya tok yang melebar gitu. Nah, ini contoh ini. Jadi yang disebut pencerahan atau ini pikiran yang sudah tercerahkan ya, sudah bangkit itu seperti ini nanti gelombang otaknya ya. Jadi gelombang betanya ya ada, tapi gelombang alfanya cukup lebar, gelombang tetanya cukup lebar, gelombang deltanya cukup lebar. Nah, ini kalau seperti ini terjadi proses yang sangat lancar dari kesadaran ke bawah sadar ke unconscious, dari tidak sadar ke bawah sadar ke kesadaran. Terjadi proses yang sangat lancar. Jadi orang menjadi sangat kreatif. Ya, dia bukannya kalau cuma alfa tok yang melebar itu nggak ada isinya, teman-teman ya. Dia cuma rileks, tapi nggak ada isinya. Nah, sehingga jangan dibayangkan nanti gelombang beta itu harus dinolkan, nggak, jangan. Kalau gelombang beta dinolkan nanti nggak ada isinya. Gelombang theta di mau dinolkan misalnya bisa, walaupun prakteknya nanti tidak bisa nol ya, bisa dikurangi. Tapi itu nanti akan terjadi itu tadi, akan terjadi justru akan ya ya dia rileks tapi tidak produktif gitu. Nah, ini yang sebut tadi saya sebut alpha blocking ya. Alpha blocking itu gelombang alfanya menghilang ya, gelombang frekuensi rendah itu di bawah ini menguat, ini blocking dia. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ya tentang nafas mulhamah di konten-konten yang akan datang. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang disebut pencerahan itu bukan gelombang betanya turun atau hilang gitu ya. Maka di sini saya sampaikan yang disebut gelombang apa tadi? Gelombang alfa ya. Yaitu gelombang alfa ini tadi ya. Ini ya. Jadi gelombang alfa adalah gelombang alfa tanpa gelombang theta memberikan lamunan ringan.
membimbing kreativitas dan wawasan. Jadi sebenarnya gelombang alfa itu hanya membimbing, tetapi nanti apa namanya isinya itu berasal dari gelombang theta. Nah, jadi ini seperti ini nih. Jadi gelombang tetanya nggak ada atau berkurang banyak gitu. Ya. Gelombang alfa yang membuat seseorang menyadari dan memahami secara jelas isi, arti, atau makna diwadahi oleh gelombang theta. Jadi maksudnya harus ada gelombang theta ya. Nah, kalau ingin kita memaknai sesuatu. Ya, jadi kalau gelombang alfa tok itu orang hanya rileks, tapi tidak memaknai, tidak menghadirkan makna. Nah, sehingga gelombang alfa itu ibarat otot yang harus dilatih untuk bisa digunakan saat diperlukan. Jadi kita harus melatih ya, melatih kelenturan gelombang otak kita. Jadi ketika gelombang beta dibutuhkan, ya dia langsung bisa. Gelombang alfa dibutuhkan, dia bisa. Jadi tidak terus, oh kalau gitu gelombang alfa apa namanya kita latih di alfa terus ya enggak juga. Nah, ya artinya itu gelombang alfa harus lentur. Nanti pada prinsipnya begitu ya, teman-teman ya. Sehingga kemarin kita latihan gelombang beta untuk melenturkan. Jadi kita ini sudah biasa tegang, harus bisa rileks. Kita biasa melebarkan gelombang beta, harus kita kurangi gitu ya. Itu namanya lentur. Nah, ini tanda-tanda subjektif ya. Ini tanda-tanda bagaimana ini apakah saya itu sedang dalam kondisi gelombang alfa. Itu pada prinsipnya gelombang alfa adalah jembatan dan ketenangan. Alfa adalah kondisi relaksasi yang waspada, kondisi jembatan yang menghubungkan pikiran sadar, beta ya, dengan pikiran bawah sadar, theta, dan delta. Kalau delta itu unconscious ya. Nah, ini cirinya. Relaksasi fisik dan mental. Jadi rileks tadi, itu cirinya. Ya. Nah, ini keterangannya. Perasaan tenang, damai, ringan, ya, atau berat yang nyaman. Berat tapi nyaman. Ya, coba teman-teman itu kalau apa memejamkan mata lalu rasakan tubuhnya merasakan berat tubuh yang menekan lantai tempat kita duduk atau kursi tempat kita duduk atau kalau berdiri di mana kaki kita berpijak lalu teman-teman rasakan beratnya tapi nyaman. Nah, itu menunjukkan bahwa gelombang alfa teman-teman itu sedang meningkat ya. Lalu ini saya kasih tebal ya. Otot yang rileks ya. Jadi sebenarnya cara paling sederhana di dalam proses peningkatan gelombang alfa itu merilekskan otot. Nah, kalau beta tadi menggerakkan otot ya. Jadi kalau beta agar dia turun ototnya digerakkan. Kalau gelombang alfa ototnya dirilekskan. Loh, itu nanti beda loh ya. Ya ini. Makanya nanti di dalam proses zikir itu begitu. Jadi nanti zikir kita akan belajar zikir menurunkan beta, lalu setelah itu zikir untuk meningkatkan alfa. Nah, itu ya. Lalu terjadi visualisasi spontan. Muncul gambaran warna atau pola abstrak seperti melihat pola cahaya di depan kelopak mata kita ya, atau fenomena hipnagogik ya. Itu ada fenomena. Jadi teman-teman kayak melihat apa cahaya di balik kelopak mata, tahu ya, kelopak. Kelopak mata itu ya ini kelopak ya. Kan ada bola mata, ada kelopak mata ya. Nah, jadi kalau salah satu tekniknya meningkatkan gelombang alfa juga begitu, memvisualisasi cahaya apa atau pola abstrak ya atau warna atau gambaran di belakang kelopak mata. Itu kalau itu terjadi spontan, nah itu berarti teman-teman ada di gelombang apa di gelombang alfa. Itu ciri ya. Ciri kapan gelombang alfa itu ya kalau kita di tasawuf Indonesia bisa kita ukur ya. Kalau di tasawuf Indonesia kan diukur seperti ini kemarin ya. Nah, misalnya kalau zikir nanti gelombang perubahan dari prazikir menjadi zikir. Nah, itu kita bisa ukur. Tapi maksud saya kan teman-teman kan tidak apa bisa belum punya apa alat untuk ini ya, apa namanya memeriksa gelombang otak. Ini maksud saya berikan agar teman-teman aku sudah gelombang alfa belum sih gitu. Nah, itu caranya ya ini apa namanya ini ciri-ciri subjektif ya, ya bisa mencirikan.
Lalu ada kesadaran jeda. Kesadaran yang terlepas dari pikiran yang muncul, Anda menyadari pikiran tapi tidak merasa perlu untuk mengikutinya. Nah, itu ya. Jadi bukan larut di pikiran. Makanya seringkali kalau apa mungkin banyak apa namanya channel-channel yang membimbing kita untuk menyadari pikiran ya cuma disadari tapi jangan diikuti. Itu maksudnya kesadaran jeda. Jadi ada dalam tanda petik ada dua kesadaran, satu yang melihat, tapi satu kesadaran yang membiarkan ya, tidak mengikuti ya sudah biarin ya. Makanya seringkali saya menasehati itu, wah saya stres Ustadz, ya udah, lihat aja stresnya saya bilang gitu, atau rasakan aja, biarin aja. Atau sederhananya saya bilang, udah biarin aja nggak apa-apa. Maksudnya biarin aja itu, ketika saya bilang biarin saja, itu kan kadang-kadang otak beta kita atau gelombang beta kita itu protes. Masa itu dibiarin gitu. Nah, malah makin makin stres karena nanti gelombang betanya malah melebar. Ya, memang itu resikonya kalau saya menasihati begitu ya. Tetapi sebenarnya maksud ketika apa saya memberi afirmasi atau ayah kalau sebutlah menasihati. Ketika orang stres, saya sedang banyak pikiran Ustaz. Ya udah dipikirin aja, nggak apa-apa dipikirin itu. Dirasain aja pikirannya atau dilihat aja pikirannya. Itu sebenarnya saya ingin menstimulasi munculnya gelombang alfa itu biar apa klien itu menjadi tenang gitu. Walaupun tidak selalu berhasil ya, karena kan ya kita juga tidak tahu sebenarnya sebagai terapis itu tidak tahu ketika diafirmasi seperti itu apakah gelombang betanya justru naik atau gelombang alfanya yang naik itu kita tidak mengerti. Makanya sebagai terapis ya kita siap-siap. Kalau ternyata responnya dalam tanda petik itu negatif, kita sudah punya cara untuk segera memperbaiki ya. Tapi siapa tahu ketika saya bilang ya sudah mboten nopo-nopo atau enggak apa-apa, diperhatikan aja itu pikirannya. Sedihnya dinikmati. Ya sedihnya disadari, sedihnya dilihat aja. Nah, itu kan kata-kata yang sering saya sampaikan. Nah, ternyata dia oh ngoten nggih. Ya, oh ya gitu ya. Ya sudah coba dicoba saya bilang gitu. Terus saya suruh pejamkan mata, perhatikan pikiran. Nah, ketika seperti itu ternyata berhasil ya kan itu lumayan lah. Jadi berhasil dia apa meningkatkan gelombang alfanya. Ketika gelombang alfanya meningkat, maka ketegangan apa di beta itu walaupun dia masih tegang tapi dia tidak mengalami apa rasa tidak nyaman. Ya, karena kemarin sudah saya sampaikan ketegangan beta atau mengumpulnya informasi di gelombang beta yang tidak disertai peningkatan gelombang alfa itu bisa menjadi apa kejadian-kejadian yang tadi ya sebut unik itu atau apa namanya bahkan bisa menjadi kejadian-kejadian yang luar biasa misalnya luar biasa tuh sampai dia mukul-mukul tembok sampai dia membanting pintu sampai dia ya itu atau bahkan dia mengalami ya sebut saja fenomena-fenomena kesurupan itu sebenarnya begitu nah itu ya jadi kalau teman-teman bisa ya mengalami kesadaran jeda, yaitu kesadaran yang detachment. Jadi bukan attachment ya, detachment. Jadi terlepas kalau attachment itu kita itu kan terkait. Ini kita terlepas dari pikiran yang muncul. Pikirannya ada, ya tentu pikiran itu tugasnya berpikir. Jangan minta pikirannya tidak berfungsi. Pikiran nanti tetap berfungsi, tetapi tidak merasa perlu untuk mengikutinya. Artinya tidak perlu larut di dalam nuansa emosinya. Ya itu ya dilihat aja. Nah itu ya, ya ini nanti insya Allah minggu depan kita akan praktek zikir ya, praktek zikir yang kita gunakan untuk yang bermanfaat lah, yang hikmahnya adalah meningkatkan gelombang alfa dengan apa namanya ini, dengan dasar-dasar ilmu ini, ya, dengan dasar-dasar ilmu ini. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau gelombang kita ingin tahu apakah kita berada di gelombang alfa atau tidak atau gelombang alfa kita cukup dosisnya atau tidak itu tadi. Kalau dia cukup, perasaan tenang, damai, ringan atau berat yang nyaman dan otot yang rileks. Ini saya beri tebal karena ini nanti yang akan menjadi kuncinya ya. Otot rileks. Jadi kalau teman-teman itu kan kita sering lihat ya orang itu wajahnya itu tegang terus. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain tegang itu sebenarnya gelombang alfanya sempit sekali itu. Ya walaupun nggak ada masalah dia tegang. Makanya
sesekali itu kita menyadari ya, kalau Mas 2 jam sekali gitu di kantor, ada jeda sedikit kita sadari mana otot kita yang tegang, lalu rilekskan. Biar gelombang alfanya tidak sempit terus ya. Lalu terjadi visualis spontan ya, spontan ya ini ya, bukan disengaja tapi spontan. Jadi teman-teman ketika ketika duduk lalu memejamkan mata lalu semacam muncul gambaran warna atau pola abstrak seperti melihat pola cahaya di balik kelopak mata itu berarti teman-teman sedang berada atau gelombang alfanya cukup. Lalu ada kesadaran jeda. Nah, ini kesadaran jeda itu tadi apa namanya teman-teman terlepas dari pikiran. Artinya menyadari bahwa pikiran itu bukan kita gitu. Itu kan sering-sering kita ulang ya. Anda menyadari pikiran tapi tidak merasa perlu untuk mengikutinya. Nah, itu ya. Nah, itu nanti luar biasa di situ. Nah, lalu bagaimana cara melatih gelombang alfa? Ini dengan cara sensualisasi. Sensualisasi itu kira-kira begini, teman-teman. Ketika teman-teman makan, lalu teman-teman merasakan nikmatnya makan. Jadi, kalau dia gurih, sadari gurihnya. Kalau dia asin, sadari asinnya. Kalau dia manis, sadari manisnya. Kalau dia pahit, sadari pahitnya. Itu ketika teman-teman menyadari itu, berarti teman-teman sedang melatih sensualisasi, penginderaan sensualisasi itu. Nah, makanya kalau di tasawuf Indonesia itu ada istilah struktur indrawi. Ya, jadi ada latihan-latihan bagaimana cara meningkatkan gelombang alfa itu dengan cara melihat struktur indrawi. Nah, ada struktur indrawi istilahnya kalau di tasawuf Indonesia ya. Nah, atau teman-teman misalnya berjalan. Berjalan teman-teman merasakan tangan ini bergerak. Ini kan indera kinestetik ya, sensualisasi kinestetik. Merasakan beratnya tubuh seperti tadi ya, merasakan beratnya tubuh. Itu namanya sensualisasi. Nah, itu kalau telinga gitu. Teman-teman menyadari misalnya pejamkan mata lalu telinga ini dibuat sangat rileks dan biarkan dia menerima semua suara. Tidak perlu teman-teman fokus kepada satu suara. Nah, kalau fokus, ini misalnya, mana nih kok ada saya dengar suara kucing ini. Kucing ini di mana ya? Nah, kalau teman-teman begitu, berarti karena fokus malah gelombang beta nanti. Kalau teman-teman ingin gelombang alfa, ya jangan fokus. Gitu ya. Ya, biarkan telinga mendengar apapun. Nah, itu ya. Itu namanya sensualisasi. Nanti ada sensualisasi mata, ada sensualisasi telinga. Sensualisasi mata juga gitu. Teman-teman melihat aja kayak orang bengong gitu, tanpa ketegangan mata. Ya, cuma melihat gitu. Biasanya nanti lapangan pandangnya langsung melebar. Jadi ada sensualisasi mata, telinga, lalu hidung sama hidung, sensualisasi sudah saya sampaikan, sensualisasi indera pengecap dan sensualisasi indera kinestetik kita. Nah, itu nanti insya Allah kita akan latihan-latihan di situ ya. Termasuk nanti latihan zikir untuk meningkatkan gelombang alfa. Baik teman-teman, terima kasih sekali ya sudah mengikuti ya. Ditunggu untuk minggu depan kita akan latihan praktek. Saya beri tutorial untuk zikir meningkatkan gelombang alfa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.